Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahyar Physics Education. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu bagian 2 pembahasan soal mekanika. Baik, langsung saja. Pada bagian ini saya akan membahas yaitu soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 7. Oke, langsung saja. Kita tinjau kasusnya. Sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan awal V0 sama dengan 2 meter per sekon. Karena di depannya terdapat lubang, maka mobil tersebut direm dan gaya gesek yang bekerja pada ban mobil bergantung pada waktu. Itu Ft sama dengan 40 akar 5 min 2T hingga berhenti. Nah, tentukan waktu yang dibutuhkan hingga mobil tersebut berhenti. Oke, di sini tipenya adalah gaya yang bergantung pada waktu. Nah, tools utamanya yaitu adalah hukum Newton. Oke, kita tahu bahwa hukum Newton kita bisa tuliskan secara umum ya untuk benda yang memiliki percepatan. Maka kita bisa tuliskan yaitu sigma F sama dengan M kalikan dengan A. Karena F-nya ini bergantung pada T, ya, kalau kita tuliskan di sini F-nya yaitu min F. Kenapa min F? Karena kita tahu di sini ada gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan geraknya, ya. Jadi nilainya minus. Oke, ini min F T. Nah, ini mengindikasikan bahwa gaya gesek bergantung pada waktu sama dengan. Nah, di sini A-nya itu kita ubah menjadi dv per dt atau perubahan kecepatan terhadap waktu yang kita kondisikan berdasarkan gaya ini. Oke. Nah, kita coba substitusikan untuk nilai Ft-nya. Di sini min. Kita tahu tadi nilai Ft-nya adalah 40 akar 5 min 2T. Oke. Seperti ini. Sama dengan, dan M-nya itu adalah massa si benda. Dan di sini massa bendanya adalah 200 kg, ya. Ini 200 dv per dt. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang atau kita kumpulkan ya yang P dengan yang T-nya. Adapun yang V, nah ini kita lihat yang bagian tidak punya variabel ya. Oke, atau ini lebih simpelnya kita kalikan silang supaya masing-masing berada pada posisinya ya. Jadi ini kita buat min 40 akar 5 min 2T yaitu dt sama dengan 200 dv. Nah, sekarang tinggal kita gunakan notasi integral. Min, nah, pada saat T sama dengan 0 sampai dengan T dia berhenti ya. Kemudian ini 40 akar 5 min 2T dt. Nah, ini jadinya nanti integral, teman-teman. Sama dengan, nah, ini 200 dv. Nah, batasnya dari mana ke mana? Oke, batasnya di sini dibilang ada kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Ya, maka di sini 2 meter per sekon sampai dengan dia berhenti. Nah, kita tahu benda itu berhenti kalau kecepatan akhirnya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan 0 di sini. Selanjutnya tinggal kita selesaikan ya bagian-bagian dari integral tersebut. Kita cek dulu untuk ruas yang kiri. Oke, di sini min. Kemudian bagian dari 40 akar 5. Nah, ini kalau kita integralkan yang tadinya tidak punya variabel T, jadi punya variabel T. Jadi 40 akar 5. Jangan lupa T-nya di luar ya. Di luar akar. Nah, kemudian min. Nah, ini 2T. Nah, lihat 2T kuadrat dibagi dengan pangkatnya 2. Ya, pada saat T sama dengan 0 sampai dengan T dia berhenti sama dengan, nah, ruas kanan lihat dia tidak punya variabel V. Kalau kita integralkan dia jadi punya variabel V. Ini 200 V di mana batasnya dari 2 sampai dengan 0.
sekarang tinggal kita substitusikan ya. Ini jadinya min, kita masukkan batas-batasnya, ini 40 akar 5. Untuk batas atas ini T, maka dia tidak berubah persamaannya seperti ini ya, min T kuadrat. Oke, kemudian min, nah kita kurangi dengan batas yang bawah. Ini jangan lupa ada minusnya ya, seperti fungsi yang ini. Min 40 akar 5 dikalikan dengan 0, T-nya, kemudian min 0 kuadrat, seperti ini. Sama dengan bagian yang kanan, kita masukkan batas atasnya 200, V-nya 0 dikurangi dengan 2 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan secara lengkap di sini jadinya. Oke, ini kita kalikan ke sini yang jadi T kuadrat min 40 akar 5 T, nah, yang ini 0 ya, sama dengan ini min 400. Kalau kita pindahkan luasnya jadi T kuadrat min 40 akar 5T plus 400 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita tahu ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai T, maka kita gunakan, untuk mencari nilai T, karena kita tahu di sini adalah persamaan kuadrat, maka kita gunakan tools persamaan kuadrat. Ya, yaitu bisa kita faktorisasi atau bisa kita gunakan dengan rumus ABC. Nah, di sini kita gunakan rumus ABC, ya. Jadi T 1,2 sama dengan min B ya, plus minus akar dari B kuadrat min 4 kalikan A kalikan C dibagi dengan 2A. Oke, B-nya kita punya ini, min 40 akar 5, jadi ini min. Nah, min 40 akar 5 plus minus akar dari B kuadratnya tadi ya, min 40 akar 5 kuadrat min 4 dikalikan dengan A-nya itu 1, kalikan dengan C-nya itu adalah 400 ya, dibagi dengan 2A. 2. Jadi sama dengan 40 akar 5. Oke, ini punya ini ya. Plus minus akar dari, nah, kita kuadratkan di sini ya, 40 kuadrat berarti 1600 dikalikan dengan 5 min 400 kali 4 adalah 1600 dibagi dengan 2. Nah, masing-masing di sini punya 1600, ini juga sama 1600. Maka kalau kita sederhanakan di sini, waduh, salah deh. Pembahasan soal mekanika. Baik, langsung saja pada bagian ini saya akan membahas yaitu soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 7. Oke, langsung saja. Kita tinjau kasusnya, sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan awal V0 sama dengan 2 meter per sekon. Karena di depannya terdapat lubang, maka mobil tersebut direm dan gaya gesek yang bekerja pada ban mobil bergantung pada waktu. Itu Ft sama dengan 40 akar 5 min 2T hingga berhenti. Nah, tentukan waktu yang dibutuhkan hingga mobil tersebut berhenti. Oke,
Di sini tipenya adalah gaya yang bergantung pada waktu. Nah, tools utamanya yaitu adalah hukum Newton. Oke, kita tahu bahwa hukum Newton kita bisa tuliskan secara umum ya untuk benda yang memiliki percepatan. Maka kita bisa tuliskan yaitu sigma F sama dengan M kalikan dengan A. Karena F-nya ini bergantung pada T, ya, kalau kita tuliskan di sini F-nya yaitu min F. Kenapa min F? Karena kita tahu di sini ada gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan geraknya, ya. Jadi nilainya minus. Oke, ini min F T. Nah, ini mengindikasikan bahwa gaya gesek bergantung pada waktu sama dengan. Nah, di sini A-nya itu kita ubah menjadi dv per dt atau perubahan kecepatan terhadap waktu yang kita kondisikan berdasarkan gaya ini. Oke. Nah, kita coba substitusikan untuk nilai ft-nya. Di sini min. Kita tahu tadi nilai ft-nya adalah 40 akar 5 min 2t. Oke. Seperti ini. Sama dengan, dan M-nya itu adalah massa si benda. Dan di sini massa bendanya adalah 200 kg. Ya. Ini 200 dv per dt. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang atau kita kumpulkan ya yang P dengan yang T-nya. Adapun yang V, nah ini kita lihat yang bagian tidak punya variabel ya. Oke, atau ini lebih simpelnya kita kalikan silang supaya masing-masing berada pada posisinya ya. Jadi ini kita buat min 40 akar 5 min 2t yaitu dt sama dengan 200 dv. Nah, sekarang tinggal kita gunakan notasi integral. Min, nah, pada saat t sama dengan 0 sampai dengan t dia berhenti ya. Kemudian ini 40 akar 5 min 2t dt. Nah, ini jadinya nanti integral, teman-teman. Sama dengan, nah, ini 200 dv. Nah, batasnya dari mana ke mana? Oke, batasnya di sini dibilang ada kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Ya, maka di sini 2 meter per sekon sampai dengan dia berhenti. Nah, kita tahu benda itu berhenti kalau kecepatan akhirnya sama dengan 0. Oke, kita tuliskan 0 di sini. Selanjutnya tinggal kita selesaikan ya bagian-bagian dari integral tersebut. Kita cek dulu untuk ruas yang kiri. Oke, di sini min. Kemudian bagian dari 40 akar 5. Nah, ini kalau kita integralkan yang tadinya tidak punya variabel t jadi punya variabel t. Jadi 40 akar 5, jangan lupa t-nya di luar ya. Di luar akar. Nah, kemudian min. Nah, ini 2t. Nah, lihat 2t kuadrat dibagi dengan pangkatnya 2. Ya, pada saat t sama dengan 0 sampai dengan t dia berhenti sama dengan, nah, ruas kanan lihat dia tidak punya variabel v. Kalau kita integralkan dia jadi punya variabel v. Ini 200 v di mana batasnya dari 2 sampai dengan 0. Sekarang tinggal kita substitusikan ya. Ini jadinya min, kita masukkan batas-batasnya, ini 40 akar 5. Untuk batas atas ini t, maka dia tidak berubah persamanya seperti ini ya, min t kuadrat. Oke, kemudian min, nah, kita kurangi dengan batas yang bawah. Ini jangan lupa ada minusnya ya, seperti fungsi yang ini. Min 40 akar 5 dikalikan dengan 0 t-nya, kemudian min 0 kuadrat seperti ini. Sama dengan, nah, bagian yang kanan kita masukkan batas atasnya 200, v-nya 0 dikurangi dengan 2 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan secara lengkap di sini jadinya
Oke, ini kita kalikan ke sini ya, jadi T kuadrat min 40 akar 5 T, nah, yang ini 0 ya, sama dengan ini min 400. Kalau kita pindahkan luasnya jadi T kuadrat min 40 akar 5T plus 400 sama dengan 0 ya. Oke, untuk mencari nilai T, karena kita tahu di sini adalah persamaan kuadrat, maka kita gunakan tools persamaan kuadrat. Ya, yaitu bisa kita faktorisasi atau bisa kita gunakan dengan rumus ABC. Nah, di sini kita gunakan rumus ABC ya. Jadi T 1,2 sama dengan min B ya, plus minus akar dari B kuadrat min 4 kalikan A kalikan C dibagi dengan 2A. Oke, B-nya kita punya ini, min 40 akar 5, jadi ini min. Nah, min 40 akar 5 plus minus akar dari B kuadratnya tadi ya, min 40 akar 5 kuadrat min 4 dikalikan dengan A-nya itu 1, kalikan dengan C-nya itu adalah 400 ya, dibagi dengan 2A. 2. Jadi sama dengan 40 akar 5. Oke, ini punya ini ya. Plus minus akar dari, nah, kita kuadratkan di sini ya, 40 kuadrat berarti 1600 dikalikan dengan 5 min 400 kali 4 adalah 1600 dibagi dengan 2. Nah, masing-masing di sini punya 1600, ini juga sama 1600. Maka kalau kita sederhanakan di sini, oke, kalau kita lanjutkan di sini ya, T-nya yang satu dia punya, kalau kita lanjutkan di sini ya, kita akan dapatkan nilai T ya, T12. Di sini ada 1600 kalikan 5, kemudian di sini ada 1600 dikalikan dengan 1 ya sebetulnya. Nah, kalau kita sederhanakan jadi T 1,2 sama dengan 40 akar 5 plus minus akar dari, nah kita keluarkan 1600-nya seperti ini. Nah, ini kemudian 5 min 1 ya, dibagi dengan 2. Kita dapatkan ini 40 akar 5 plus minus, nah akar dari 1600 itu adalah 40. Kemudian hasil dari 5 kurangi 1 adalah 4. Nah, ini kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 semua, jadi ini 20 akar 5 plus minus 40 dibagi 2 adalah 20. Kemudian akar dari 4 itu adalah 2. Ya, jadi di sini 20 akar 5 plus minus 40. Ya. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang positif. Karena kalau kita pilih yang negatif, maka waktunya akan negatif. Oke, kita pilih yang positif ya. Jadi di sini T-nya yang dibutuhkan sampai dengan dia berhenti itu adalah 20 akar 5 ditambah dengan 40 second ya. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk benda sampai dengan berhenti. Oke, intinya di sini penyelesaiannya ada di gaya yang bergantung pada waktu, yaitu di sini. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya gayanya itu bergantung pada jarak? Ya, maka nanti tinggal kita manipulasi aja. Oke, misalnya ini fx sama dengan, nah ini m. Nah, ini kita mesti manipulasi seperti ini, dv per dx kalikan dengan dx per dt. Ya, dx per dt itu tak lain adalah perubahan jarak terhadap waktu, atau yang kita sebut sebagai perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ini adalah kecepatan. Maka nanti ini m v
dv per dx. Nah, nanti kita kondisikan ya dx dengan fx nanti. Jadi nanti fx dx sama dengan mv dv. Nanti tinggal kita integralkan. Jadi nanti bergantung pada apa jenis gaya yang bekerja, apakah bergantung pada waktu atau bergantung pada jarak, atau bisa saja nanti bergantung pada kecepatan. Oke, idenya di situ. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini penting nih sepertinya ya. Suatu benda mengalami gaya yang berbentuk F sama dengan 2Y topi plus 2XJ topi. Nah, ini adalah gaya-gaya pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y ya. Dan benda bergerak dengan lintasan yaitu seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, ini lintasannya. Ada yang lintasan itu kotak dan ada yang lintasannya itu seperti setengah elips ya. Tentukan apakah gaya tersebut bersifat konservatif. Oke, kita ke yang A dulu. Gaya dikatakan bersifat konservatif jika benda yang mengalami gaya tersebut memiliki usaha yang tidak bergantung pada bentuk kelintasannya. Oke, sebagai contoh begini. Misalnya benda itu mengalami gaya konservatif, maka nanti ketika dia mengalami perpindahan biasanya dari A ke D ya, dengan lintasan, misalnya lintasan pertama dia lurus dulu ke kanan, kemudian dia ke bawah. Nah ya, ada lintasan yang pertama, lalu lintasan yang kedua dia langsung. Nah, kalau gaya konservatif itu tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Artinya, usahanya itu akan sama. Baik lintasan 1 maupun lintasan 2 itu nilai usahanya atau besar usahanya itu akan sama. Itu adalah gaya konservatif. Oke. Kemudian untuk cek benda atau gaya ini bersifat konservatif bagaimana? Oke, caranya yaitu kita buat del cross F sama dengan 0. Del ini adalah operator turunan berarah ya, di mana del itu kalau kita tuliskan ini adalah I do per do X, kemudian J do per do Y plus K do per do Z. Nah, kemudian F-nya itu adalah tidak mesti gaya ya, bisa saja nanti medan ya, medan konservatif dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terapkan perkalian vektor seperti ini dan dia hasilnya 0, maka nanti vektor tersebut kita sebut sebagai vektor medan atau vektor gaya konservatif. Seperti itu. Oke, kita coba terapkan di sini I ya, kemudian ini J, kemudian ini K dengan perkalian matriks seperti ini ya. Kemudian karena ini lebih dulu ya delnya, maka ini do per do X, do per do Y, dan ini do per do Z. Kemudian fx-nya tadi itu 2y, kemudian f-nya adalah 2x ya, kemudian 0 sama dengan ini 0. Oke, kita coba kalikan di sini ya. Untuk yang komponen I kita cek, maka nanti kalau kita ambil I bagian sebelah bawah dan sebelah kanan I ini akan tidak kita operasikan ya, sedangkan bagian yang ini kita operasikan ya, ini do per do Y kalikan dengan 0 min do per do Z kalikan dengan 2x ya. Kemudian jangan lupa kita pilih komponen J, jangan lupa J itu nanti dia negatif ya, positif negatif positif seperti itu. Oke, min J, kemudian maka nanti bagian yang J ini komponen ini ya, komponen vertikalnya dan komponen horizontalnya akan 0 ya, maka nanti ini ya, kalau kita turunkan do per do X dari 0 min, kemudian do per do Z dari 2Y. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir komponen K. Komponen K bisa dilihat ya, berarti yang vertikalnya dan horizontalnya akan tidak kita libatkan ya. Ini do per 2x dari 2x.
kemudian dikurangi dengan 2 per 2Y dari 2Y. Nah, oke. Apakah dia akan sama dengan 0? Nanti kita cek. Oke, bagian yang sumbu I ya, sumbu X ini 0. Kemudian min, nah ini juga sama 0 ya. Lihat di sini 2 per 2Z dari 2Y itu berarti nanti 0 ya. Karena bukan variabel yang diturunkan. Di sini yang diturunkan adalah Z, ini adalah 2Y. Berarti konstan. Suatu konstanta kalau kita turunkan akan 0. Oke, yang terakhir plus K. Kemudian di sini 2 per 2X dari 2X, hasilnya ini 2. Min, yang ini juga sama, 2 per 2Y dari 2Y jadi 2. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, ini terbukti ya, dengan jadi terbukti bahwa gaya F sama dengan 2YI plus 2XC itu adalah gaya yang bersifat konservatif. Seperti itu. Oke, ini yang bagian A. Lalu kemudian kita cek ke bagian yang B. Jika benda melakukan perjalanan dari titik A ke titik D dengan perjalanan yang berbeda, tentukan usaha yang dilakukan oleh benda jika yang pertama benda melakukan perjalanan dari A ke B, kemudian dari B ke D. Kayak ini ya perjalanan bendanya. Oke, kita coba copy dulu si lintasannya. Oke, kita kopikan ke sini ya. Oke, kita analisis bagaimana kalau misalnya pada kasus yang pertama itu perjalanan yang ditempuh itu adalah dari A ke B, kemudian dari B ke D. Yang penting kita tahu ya bahwa yang kita cari adalah usaha. Berarti W total ya, WAD sama dengan di sini WAB plus WBD. Oke. Nah, kita tahu bahwa W itu adalah work ya atau usaha, integral dari F dot dr ya, dimana dr-nya itu adalah karena dia 2 dimensi maka nanti ini I dx plus J dy. Oke, maka nanti W ini ya kita tuliskan di sini Fx dx plus Fy dy. Nah, jadi nanti WAD itu sama dengan WAB. Nah, ingat ya, dari A ke B seperti ini. Nanti ini Fx dx plus Fy dy. Ya, dari A ke B. Ini jadi masing-masing. Kemudian plus dari B ke D, ini Fx dx plus Fy dy. Nanti kita analisis. Oke, kita cek. Dari A ke B, lihat, dia tidak ada perubahan pada sumbu Y. Sumbu Y-nya konstan. Berarti nanti bagian yang ini itu akan sama dengan 0. Ya. Jadi tidak ada perubahan pada sumbu Y-nya. Nah, kemudian dari dari B ke D, dia tidak ada perubahan sumbu X. Maka nanti bagian ini itu akan 0. Sehingga dengan lengkap ya kita tuliskan WAD sama dengan dari A ke B ini Fx dx plus, nah kemudian dari B ke D itu adalah Fy dy. Sekarang kita tinggal kita tuliskan ya, dari A ke B Fx-nya kita punya tadi persamaannya yaitu ini ya 2y, ini 2y dx plus untuk yang Fy-nya adalah 2x dy seperti ini. Oke, sehingga kita tuliskan di sini jadinya, ingat ini adalah suatu konstanta jadinya ya.
Jadi 2YX ya, kemudian plus ini juga sama 2XY. Kalau kita gabung jadinya 4XY. Mesti kita buat dulu ya. Kita nggak bisa gabung seperti ini karena masing-masing punya batas. Ini 2YX dari A ke B, kemudian plus 2XY ya, dari B ke D. Nah, tinggal kita substitusikan. Untuk W, dari A ke B, bisa dilihat ya, yang berubah itu adalah sumbu X-nya, sedangkan sumbu Y-nya tidak berubah. Sumbu Y ada di A, ya, nilai A. Jadi ini 2 kalikan dengan A, kemudian X-nya itu dia berubah dari 0 sampai dengan 2. Berarti nanti batas atasnya adalah 2A ya. Ini 2A min 0. Seperti ini. Plus, kita cek yang B ke D, dari B ke D ya. Yang berubah adalah sumbu Y-nya. Sedangkan sumbu X-nya tidak berubah. Sumbu X ada di nilai 2A. Berarti jadi 2 kalikan 2A, kemudian Y-nya itu ya dari 0. Nah, dari 2A, dari A sampai dengan 0 ya. Jadi ini 0 dulu, min dengan A ya. Seperti ini. Jadi kita punya ini 4A, kemudian ini min 4A kuadrat, ini 4A kuadrat, min 4A kuadrat, jadinya ini 0. Ya, jadi usaha yang dilakukan oleh benda ya, dengan perpindahan dari A ke B, kemudian dari B ke D, itu hasilnya adalah 0. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya benda mengalami atau melakukan lintasan yang kedua, yaitu langsung dari A ke D, ya, WAD. Oke, berarti nanti kita tuliskan seperti tadi ya. Ini Fx dx plus Fy dy, dari A ke D langsung, juga sama dari A ke D langsung. Nah, di sini dibilang ada tambahan ya, bahwa X-nya itu adalah 2A sin theta dan Y-nya itu adalah A cos theta. Ini kita tuliskan. Oke. Oke, kita tuliskan. Di sini X-nya itu adalah 2A sin theta dan Y-nya adalah A cos theta. Oke, kita ganti di sini ya. A ke D ini Fx dx plus ini Fy dy. Nah, dimana nanti kita ubah dulu ya. Y ini jadi dy sama dengan min A sin theta d theta. Jadi kita turunkan, kemudian pun sama juga untuk yang X ya. Dan jadi nanti dx sama dengan 2A cos theta d theta. Kemudian di sini jadinya dari A ke D, Fx-nya adalah 2Y ya, berarti jadi 2A cos theta dikalikan dengan dx-nya adalah 2A cos theta d theta plus, kemudian untuk yang bagian Y, Fy-nya kita ganti juga, ini 2X, berarti nanti 4A sin theta dikalikan dengan dy-nya adalah min A sin theta d theta, seperti ini ya. Jadi kalau kita terapkan dari A gede ini 4A kuadrat, kita keluarkan ini ya, kalau kita kalikan menjadi cos kuadrat theta d theta plus A ke D, ini jadinya min 4A kuadrat sin kuadrat theta d theta, seperti ini ya. Atau lebih sederhana lagi, ini jadi 4A kuadrat integral dari ini, karena kita mengintegralkan pada dua bagian yang sama ya, pada bagian yang sama ini A sampai dengan D juga sama,
maka nanti kita bisa satukan di sini jadinya cos kuadrat theta min sin kuadrat theta d theta dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta itu adalah cos 2 theta ya. Ini jadinya cos 2 theta d theta dari A sampai dengan D ya. Atau ini hasilnya adalah 4A kuadrat dibagi dengan 2 sin 2 theta. Nah, batasnya dari mana ke mana? Nah, batasnya dari, kita cek ya, dari 0 ya, tetanya 0 sampai dengan 90. Berarti di sini 0 sampai dengan 90. Oke, jadi di sini 4A kuadrat dibagi 2, kemudian nah ini sin 180, 2 kalikan 90 min sin 0. Nah, ini hasilnya adalah 0. Jadi dengan lintasan yang berbeda, ternyata ya, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut itu sama ya. WABD sama dengan WAD. Jadi kakak simpulkan di sini ya. WAB ya BD seperti ini sama dengan WAD itu sama dengan ini yang disebut sebagai gaya konservatif, di mana usaha yang dimiliki oleh gaya konservatif itu tidak bergantung pada lintasannya. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama 0 hasilnya ini. Kemudian bagian yang kedua pun sama, hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir ya, nomor 7. Nah, bola biliar dengan jari-jari R, masanya M, dan momen inersianya I sama dengan 2/5 mr kuadrat berada di atas meja biliar. Bola disodok dengan gaya horizontal sehingga bergerak menggelinding ke kanan tanpa slip dengan kecepatan U. Ini ya. Bola kemudian mengenai dinding meja biliar yang memiliki ketinggian tepi H seperti ditunjukkan pada gambar. Akibatnya, bola itu berbalik menggelinding tanpa slip dengan kecepatan V. Tentukan hubungan antara H dan R agar kondisi ini terjadi. Oke, V itu dia kondisi kecepatan ya bola biliar dengan berbalik arah ya. Jadi nanti V itu arahnya ke sini, ke arah ke kiri, dan menggelinding ke arah kiri juga. Nah, di sini konsep yang kita gunakan adalah karena ada tumbukan dan kita tahu di sini ada benda tegar, maka kita bisa gunakan yaitu konsep impuls momentum ya. Oke, di sini yang kita gunakan adalah impuls sudut. Tetapi di sini tidak hanya terlibat impuls sudut. Di sini kita nanti hubungkan impuls sudut dengan impuls linear. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada gaya normal ya atau gaya kontak yang bekerja pada bola biliar sehingga bola biliar ini dia berbalik arah. Nah, kalau kita gambarkan di sini. Nah, yang jaraknya katakanlah ini misalnya S ya. Nah, ini S ya. Dimana pada jarak S ini ada gaya kontak adalah N ya. Gaya kontak yang bekerja pada bola biliar sehingga bola biliar dia berbalik arah. Oke. Yang pertama kita kaitkan dengan impuls linear. Oke. Kakak tuliskan impuls ya. Impuls linear itu sama dengan perubahan momentum linear atau delta P. Atau M dikalikan dengan V aksen atau V akhir ya, dikurangi dengan V awal atau V0. Di mana V aksennya ini dia bola tersebut berbalik arah dengan kecepatan V ya. Oke, karena berbalik arah maka nanti kecepatannya negatif. M kalikan min V, min V0-nya itu adalah U ya, kecepatan awalnya. Oke, ini sama dengan min M V plus U. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Lalu yang kedua,
karena oke, lalu yang kedua, karena benda bergerak menggelinding atau berputar, maka nanti kita gunakan impuls sudut. Oke. Impuls sudut itu sama dengan perubahan momentum sudut. Ya. Nah, karena ini bola nggak berubah ya, maka nanti ini I dikalikan dengan omega aksen min omega 0. Nah, seperti yang tadi, omega aksen adalah kecepatan sudut ketika benda berbalik arah. Berarti nanti negatif. Nah, hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linear itu bisa kita tuliskan V sama dengan omega kalikan dengan R. Ini secara umum. Ya. Omeganya adalah kecepatan sudut dan R-nya itu adalah jari-jari dari porosnya. Ya. Kemudian di sini jadinya I-nya adalah 2/5, ini adalah momen inersia yang kakak bedakan di sini dengan impuls biar kelihatan. Ini 2/5 mr kuadrat dikalikan dengan omega aksen. Nah, tadi karena berbalik arah, maka nanti omega aksennya adalah V, ya ini minus, dibagi dengan R min, omega 0-nya adalah U per R. Sorry, ini R-nya kecil ya. Jari-jari dari si bola biliarnya. Nah, ini jadi 2/5 mr kuadrat. Ya, ini minusnya kita buat ke kiri. Jadi V per R plus U per R. Atau ini min 2/5 mr V plus U. Oke, kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang kita hubungkan impuls sudut dengan impuls linear. Nah, di sini impuls sudut itu sama dengan ya S dikalikan dengan impuls linear. S ini maksudnya apa, Kak? S ini adalah jarak dari poros ke titik impuls linear. Lihat di sini. Porosnya adalah tengah ya. Dan impuls linear itu bekerja di titik ini. Yang jaraknya itu dari poros adalah S. Oke. Jadi S ini adalah jarak dari poros ke titik impuls linear. Oke, kita udah punya impuls sudutnya, yaitu min 2/5 mr V plus U sama dengan, nah ini S-nya dikalikan dengan impuls linearnya, min M, dikalikan dengan V plus U, M-nya coret, ya, minusnya juga sama, kita coret, nah ini 2/5 R, V plus U-nya juga sama, kita coret, sama dengan, ini adalah S, dan kita tahu di sini S-nya itu adalah H min R. Nanti kalian cek aja ya. Oke, H min R ya di sini. Jadi nanti S-nya ini adalah H min R. Yang kita cek adalah H-nya. Jadi H-nya sama dengan 2/5 R ditambah dengan R atau 7/5 R. Ya. Jadi jarak H yang dimaksud itu adalah 7/5 R. Seperti itu. Oke. Oke. Mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini bisa like, kemudian subscribe juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.